الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق بمراده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, terlebih kepada para jamaah, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita serta ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang terbaik yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala selain bekal ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan segala amaliyah kita, terutama di bulan suci Ramadan yang lalu, segala puasa kita, sedekah kita, zakat kita, tadarrus serta qiyamul lail kita yang sudah kita laksanakan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan predikat yang paling terbaik di sisi Allah, yaitu predikat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu cepatnya bergulirnya waktu hingga tak terasa. Baru saja bibir ini, lisan ini basah dengan untayan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ketika datangnya bulan Rajab, ketika datangnya bulan Sya'ban, doa tersebut selalu kita lafazkan. Kita selalu bermunajat dengan doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita juga berdoa wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, bibir ini basah dengan untayan kalimat marhaban bika ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, saat ini bulan yang istimewa, tamu Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keistimewaan telah meninggalkan kita, bulan suci Ramadan. Bukan tidak mungkin di Ramadan yang akan datang kita tidak bisa berjumpa dengannya.
Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi akankah umur kita dipanjangkan oleh Allah? Akankah kita kembali berjumpa di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang? Tentu doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah ya Rabb, sampaikanlah kami di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khatib teringat dengan suatu kisah di mana diriwayatkan pada suatu ketika seorang Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, kala itu beliau berada di suatu halaqah, beliau berada di suatu majlisul ilmi bersama para murid-muridnya. Beliau melontarkan beberapa pertanyaan yang begitu sangat menjadi pengingat untuk kita, untuk muhasabah diri kita. Ada beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan. Wahai murid-murid, menurut kalian apa yang paling dekat di alam dunia ini? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang paling dekat itu adalah orang tua. Yang paling dekat itu adalah ayah. Yang paling dekat itu adalah ibu. Yang paling dekat itu adalah guru. Beliau Imam Ghazali sambil tersenyum. Betul. Tetapi dalam hal ini, dalam kesempatan ini, yang aku maksud yang paling dekat yaitu adalah al-maut. Yang paling dekat yaitu adalah kematian. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kalau dahulu mungkin di Ramadan sebelumnya ada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, atau mungkin bahkan orang tua kita, orang yang kita sayangi masih berada di samping kita, masih berada di sekeliling kita. Kalau dahulu mungkin di hari raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa menatap wajah orang tua kita, kita masih bisa bersalaman dengan ayah serta ibu kita. Namun hadirin rahimakumullah, bisa jadi Ramadan tahun ini, hari raya Idul Fitri tahun ini, mereka yang kita sayangi ataupun mereka yang sayang dengan kita, di antara mereka ada yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah karena proses kematian. Karena sejatinya hadirin rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap manusia akan menemui, akan mengalami yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejatinya kita ini adalah milik Allah, dan kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita selalu berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin rahimakumullah, beliau Imam Ghazali melontarkan pertanyaan yang selanjutnya. Wahai murid-murid, menurut kalian apa yang paling ringan di alam dunia ini? Di antara murid-muridnya menjawab bahwa yang paling ringan itu adalah daun, bahwa yang paling ringan itu adalah kertas, bahwa yang paling ringan itu adalah kapas. Beliau Imam Ghazali tersenyum. Betul. Akan tetapi dalam hal ini yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan kita ketika datangnya bulan suci Ramadan, umat muslim terutama di Indonesia ini berbondong-bondong untuk meramaikan masjid ketika datangnya tarawih.
melaksanakan qiyamul lail, salat 5 waktu, tadarrus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun hadirin rahimakumullah, ketika Ramadan telah meninggalkan kita, ketika Ramadan telah pergi, akankah masjid-masjid yang berada di sekeliling kita, musolah-musolah yang berada di sekeliling kita akan ramai sebagaimana Ramadan yang sudah kita laksanakan? Salat tepat waktunya, i'tikaf, tadarrus Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, realitanya masjid dan musallah yang berada di sekeliling kita ketika Ramadan telah pergi, kembali sunyi, kembali sepi. Ketika azan berkumandang, mungkin hanya segelintir orang, hanya segelintir umat Islam yang menunaikan ibadah salat pada waktunya. Padahal hakikatnya salah satu amalan yang paling terbaik yang Allah cintai adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Karena Rasul sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Suatu amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah as-salat. Jangan sampai kita tergolong sebagai hamba-hamba Ramadan yang hanya mengejar ibadah hanya pada bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan yang kita lakukan, yang kita laksanakan kemarin sebagai madrasah, sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Yang manakala Ramadan telah tiada, telah pergi, kita terbiasa kembali untuk melaksanakan ibadah salat pada waktunya, bertadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah beberapa untayan sebagai muhasabah kita. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi kita bahwa sejatinya tidak ada yang kekal di alam dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya mari sama-sama kita pertebal keimanan serta ketakwaan kita. Kita perbanyak amaliyah kita, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم طول أمورنا يا الله في طاعتك وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر